Sebuah penelitian di tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Indonesia darurat sampah plastik dan itu ternyata terjadi beberapa tahun dari sebelum tahun ini. Sampah plastik menjadi masalah yang tak kunjung usai di berbagai negara dunia, tak terkecuali di Indonesia. Satu negara, apalagi dari Indonesia, merupakan salah satu, ini bukan kebanggaan, yang penyumbang sampah terbesar di dunia. Dan sudah sering sekali Yang mempengaruhi rantai makanan. Bagaimana prosesnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sobat Milenial. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Aulia Kumalasari. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa, program studi Perbankan Syariah. Sekarang ini saya sedang melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah berbasis media sosial. Di sini saya akan membicarakan tentang peran anak muda dalam mengupayakan mengurangi sampah plastik. Nah, teman-teman, kalian pada tahu kan bahwa Indonesia saat ini nomor 2 terbanyak sampah plastik di dunia setelah Tiongkok. Dalam setahun, 250 juta penduduk Indonesia menghasilkan 3,2 juta ton sampah plastik. Hanya sebagian kecil sampah plastik yang bisa didaur ulang. Kalau kita tidak peduli terhadap lingkungan dari sampah plastik, akan terjadi krisis air, pangan, dan udara. Kalian tahu kan bahwa saat ini pencemaran sudah terjadi di mana-mana. Nah, kita sebagai anak muda atau generasi milenial harus melakukan tindakan yang lebih bermanfaat, berguna untuk masa yang akan datang. Nah, sobat milenial, di sini saya akan memberitahu tindakan apa saja yang harus kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik. Yang pertama, coba sobat milenial lakukan ketika berbelanja ke pasar atau minimarket. Membawa tas kain dari rumah supaya tidak perlu memakai kantong plastik lagi. Dan coba beritahu kepada orang tua kita supaya tidak perlu memakai kantong plastik lagi. Karena kita lihat saat ini para orang tua saat berbelanja selalu memakai kantong plastik. Ketika kita sudah memberitahu atau melakukan itu sudah termasuk mengurangi sampah plastik. Selanjutnya, sobat milenial harus mengurangi pemakaian plastik sekali pakai. Nah, kita kan sebagai generasi milenial sering nongkrong dong pastinya di kafe-kafe atau di warkop. Pasti selalu minum pakai sedotan plastik. Nah, coba mulai dari sekarang kita ubah dengan menggunakan sedotan stainless dan bambu atau dengan menggunakan alternatif lainnya yang ramah lingkungan supaya kita bebas dari sampah plastik. Sobat milenial, kita juga bisa memilih barang yang akan kita beli yang tidak terbuat dari plastik. Dengan demikian, pabrik atau penjualannya akan lebih tahu kalau para pembelinya tidak ingin ada barang-barang yang terbuat dari plastik. Mudah-mudahan setelah itu adanya perubahan barang-barang yang diproduksi dengan plastik sedikit mungkin. Ketika sampah plastik sudah terlanjur ada di rumah kita, seperti botol minuman plastik, sedotan plastik, dan bungkus deterjen, kita juga bisa mendaur ulang menjadi seperti pot bunga, tas, dan bunga plastik. Kita sebagai kaum milenial harus mempunyai ide-ide kreatif untuk membangun Indonesia tercinta ini.
semakin banyak ide-ide kreatif kita untuk membuat kerajinan tangan yang unik. Di situ juga kita bisa mendapatkan cuan-cuan yang besar. Dan saat itu juga kita termasuk orang-orang yang menolong lingkungan bebas dari sampah plastik. Nah, coba sobat milenial mulai dari sekarang menjalankan atau menggunakan metode seperti itu. Seperti saya kasih tahu tadi. Ayo mulai dari sekarang kita melakukan perubahan. Ini dengan menerapkan hidup sehat ramah lingkungan. Dengan menerapkan 5M dong pastinya. Apa tuh 5M sih? Yang pertama itu mendaur ulang, menolak, mengurangi, menggunakan kembali, memikirkan kembali. Itulah 5M. Ayo sobat milenial, kita lakukan perubahan mulai saat ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Mulai dari sekarang. Jadilah manusia sehat dan bermanfaat. Terima kasih sudah mendengar podcast saya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi yang lain. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.